Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Dengan kerinduan firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara di dalam video ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-6 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Puji Tuhan saudara, di sini kembali pemazmur yaitu Daud menceritakan kisah kehidupannya, khususnya sehubungan dengan kisah hidupnya di dalam doa, di mana dia berkata bahwa di ayat 9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Dia menegaskan bahwa Tuhan mendengar tangisannya di hadapan Tuhan. Lalu ayat 10 dia berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku dan menerima doaku. Jadi saudara, di dalam teks ini Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar permohonannya, Tuhan menerima doa-doanya, Tuhan mendengar tangisannya. Daud mengalami banyak peristiwa di dalam kehidupannya saudara. Dan di dalam peristiwa-peristiwa yang dia alami, seringkali dia harus menangis. Seringkali dia harus minta tolong. Seringkali dia harus berseru dan berdoa. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan dalam pengalaman kehidupannya, saat dia menangis di kaki Tuhan, Tuhan dengar tangisannya.
Saat dia berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan dengar doanya. Saat dia minta tolong di hadapan Tuhan, Tuhan dengar permintaan tolongnya. Hari ini saudara, atas semua peristiwa, kondisi, keadaan, masalah, pergumulan dan sebagainya yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mungkin saudara mau menangis karena beratnya masalah, persoalan di hadapan yang saudara alami. Menangislah di hadapan Tuhan. Mungkin saudara mengalami masalah yang berat sehingga saudara mau menjerit, menangis. Menangislah di kaki Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan. Dan berserulah minta tolong kepada Dia. Mohonkan pertolongan atas segala masalah, persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang mendengarkan doa permohonan kita. Dia Allah mendengarkan tangisan kita di kakinya, di hadapannya saudara. Itu sebabnya dalam segala masalah, dalam segala persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi, mari kita lari kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita bermohon kepada Tuhan. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang mempedulikan kita. Dia Allah yang pasti menjawab kita. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Dia tahu. Saat saudara tidak mampu berkata-kata, hanya air mata yang mengalir, Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah ketika pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan mendengar seruannya, Tuhan mendengar tangisannya, Tuhan mendengar permohonannya di hadapan Tuhan. Tuhan menerima doa-doanya di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan dalam perjalanan hidupnya? Selain dia berdoa, doa itu disertai dengan apa? Yang pertama, saudara, di ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Yang pertama di sini, saudara, yang kita lihat adalah dia menyertakan doanya, menyertai doanya dengan permohonan ampun di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia orang berdosa, dan atas keberdosaannya dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengampuni dia. Atas kesadarannya bahwa dia tidak suci, dia tidak kudus, dia tahu bahwa hanya pengampunan Tuhan yang melayakkan dia. Artinya apa, saudara? Selain dia datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, dia juga sadar bahwa dia harus mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Karena tanpa pengampunan dari Yesus yang dia kerjakan di atas kayu salib, segala doa, segala permohonan tidak ada gunanya. Ada begitu banyak orang yang menganggap doa itu penting, tetapi pengampunan Tuhan tidak penting. Terbalik, saudara. Kalau saudara rindu pengampunan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara harus hidup memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara harus meminta pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan dalam hidup saudara. Hanya pengampunan Tuhan yang akan melayakkan saudara, sehingga doa-doa permohonan saudara pun layak di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur ini selain berdoa adalah dia mohon ampun di hadapan Tuhan, karena dia tahu hanya pengampunan Tuhan yang melayakkan dia. Lalu yang kedua, saudara, ayat yang ketiga, dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua, doanya itu dia sertakan dengan permohonan akan belas kasihan Tuhan. Artinya apa, saudara? Dia sadar bahwa hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kehebatan doanya, bukan karena kehebatannya sendiri, hanya karena belas kasihan Tuhan. Itu yang penting untuk kita pahami dalam hidup kita, saudara. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam doa-doa kita, bahwa semuanya hanya oleh karena belas kasihan Tuhan.
Itu yang harus selalu kita pahami, bahwa semuanya hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Tanpa memahami itu, doa-doa kita tidak ada gunanya, saudara. Karena belas kasihan Tuhanlah yang membuat doa kita berarti. Itu sebabnya, saudara, dalam segala apapun yang saudara alami, selalu hidup berdoa dan sadari selalu bahwa hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang dilakukan oleh pemazmur ini, selain dia berdoa berseru kepada Tuhan sehingga Tuhan mendengar doa-doanya, ayat yang kelima mulai dikatakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah ada orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Yang ketiga di sini, saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur adalah dia menyertai doa-doanya dengan permohonan bahwa hanya karena Tuhan bertindak maka semuanya jadi berarti. Itu sebabnya dia berkata, bertindaklah ya Tuhan, luputkanlah, selamatkanlah. Kalau Allah tidak bertindak, doa-doa kita tidak ada artinya, saudara. Itu artinya, saudara, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang bertindak, maka semuanya jadi. Tuhanlah yang bertindak, maka semuanya akan diubah. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita belajar dari pemazmur bahwa Tuhan mendengarkan doanya, teriakannya, jeritannya, tangisannya. Kenapa, saudara? Dia menyertai doa-doanya dengan permohonan ampun. Dia sadar bahwa hanya karena pengampunan Tuhan dia layak. Dia menyertai doa-doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan, hanya karena oleh belas kasihan Tuhanlah segalanya. Dan dia menyertai doa-doanya dengan permohonan bahwa Tuhanlah yang harus bertindak. Tanpa Tuhan bertindak tidak ada gunanya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan saudara. Mari imani firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam hidup saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara.
ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus, yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat,
jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam